warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ria, bagaimana kabarnya? Selamat pagi juga Bu Jaya. Alhamdulillah kabar sehat. Bu Jaya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Di sini saya akan melakukan wawancara Bu terkait pengambilan keputusan yang pernah Ibu lakukan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut pengalaman Ibu selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bisikan moral? Terima kasih Bu Jaya. Jadi berdasarkan pengalaman saya di negeri Mas ini, untuk mengidentifikasi dilema etika maupun bisikan moral itu mudah sekali Bu ya. Jadi saya dihadapkan dengan situasi tersebut, baik dilema etika maupun bisikan moral. Hanya saja perbedaan di antara kedua posisi ini, kalau dilema etika ini benar melawan benar, sedangkan bisikan moral ini benar melawan salah. Contoh, misalkan bisikan moral ini saya dikunjungi, misalkan orang menawarkan bazar buku, ya bazar buku. Beliau menawarkan Bu, kami bazar buku tapi di sekolah, Ibu akan dapat keuntungan seperti itu. Itu menjadi sebuah bisikan moral karena ada iming-iming imbalan bahwa akan dapat keuntungan juga dari orang yang menawarkan bazar buku. Tapi posisi di sini kita kan sesuai prosedur bahwa kita untuk menyelenggarakan kegiatan bazar buku itu tentunya harus diizin dari dinas terkait, terutama dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi. Jadi kalau kita mau mengambil keuntungan sendiri itu saya terima, tapi posisinya kita punya perspektif, kita punya orang tua yang bukan hanya kita di sini keputusan sekolah sendiri, tapi kita punya mitra untuk orang tua siswa maupun kita koordinasi dengan dinas terkait pendidikan itu bisa menolak. Tapi kalau saya ini juga sering saya temui dalam keseharian saya beraktivitas di lingkungan kami. Contoh, misalkan guru itu dia ada kegiatan yang sudah saya tugaskan, sudah saya delegasikan sebuah kegiatan, misalkan kegiatan sekolah menjadi panitia. Hanya saja yang disampaikan itu ternyata kondisi misalkan gitu ya, contoh misalkan anaknya sudah sakit. Di satu sisi itu menjadi dilema etika. Karena apa? Dengan ditunjuknya beliau menjadi panitia kegiatan sekolah itu adalah suatu tugas. Tapi di sini dilemanya anak beliau yang sakit dan tidak tertinggalkan itu menjadi sebuah pertimbangan. Sehingga perlu sekali pertimbangan yang tidak simpang sebelah, pertimbangan yang nyaman untuk kedua belah pihak. Itu saya kasih contoh identifikasi dan saya identifikasinya kalau identifikasi benar-benar, kalau bidang moral benar melawan salah. Sangat menarik sekali ya Bu penjelasannya. Dan kedua Bu, menurut pengalaman Ibu selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Di sini pengambilan keputusan untuk situasi dilema kita gitu. Saya kaji dulu permasalahan kita yang disampaikan bisa jadi dilema kita. Saya kaji dulu. Selanjutnya memikirkan resiko ini kira-kira itu bisa merugikan atau tidak merugikan, karena kita kan harus melihat dampak dari sebuah penyelesaian suatu masalah. Selanjutnya butuh koordinasi dengan yang bersangkutan, memberikan konfirmasi kepada yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan yang memang dibutuhkan kalau ini dengan kerjasama dari dua pihak. Pertama, saya sebagai kepala sekolah maupun yang bersangkutan itu sebagai guru atau sebagai siswa maupun guru. Jadi itu koordinasi dan membutuhkan masukan dari yang dianggap mereka ya untuk memberikan masukan yang lebih berkembang lagi. Dan juga pertimbangan sudah diambil, sudah koordinasi,
selanjutnya memberikan penting lah kepada yang bersangkutan dampak dari kegiatan kita maupun potensinya dalam menghadapi permasalahan yang menunjukkan dirinya. Selanjutnya Ibu, yang ketiga, langkah-langkah apa, prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Terima kasih. Jadi prosedurnya ketika ada masalah yang berkaitan dengan dirinya kita itu pertama kali mengkonfirmasi ke yang bersangkutan. Apabila selanjutnya itu tidak bisa diselesaikan dengan cepat, kita koordinasi dengan tim komunitas belajar di sekolah. Nah, rapat koordinasi apabila di rumah kita itu membutuhkan penyelesaian yang membutuhkan penyelesaian sama, bukan keputusan pihak kalau di sekolah ini. Karena di sini ada alur untuk mengambil keputusan yang tidak serta proses orang mau menentukan dampak tidak berubah. Artinya Ibu melakukan koordinasi Ya. secara menyeluruh terhadap guru-guru yang kerjasamanya. Terus yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi langkah yang efektifnya itu tentunya koordinasi, ya. Kolaborasi untuk sama-sama menghadapi dilema etika. Karena kita dalam satu sekolah itu kerja tim, bukan kerja sekolah saja, kerja tim. Sehingga membutuhkan koordinasi kolaborasi sinergitas hanya dengan guru, tapi juga koordinasi. Apabila ada risiko-risiko yang akan kita hadapi, tentunya kita dalam kesempatan kali kegiatan diskusi, kalau tidak ada dukungan dari orang tua melalui materi maupun non materi itu tidak akan bisa berjalan. Sehingga itu menjadi pilihan kita. Di satu sisi itu benar kita mendukung kegiatan psikologi di topik tanggal itu, menunjukkan anak-anak yang berpotensi untuk mengikuti kegiatan PBB maupun kegiatan kawasan. Tapi di satu sisi semangat itu kan tidak boleh mengambil dari orang tua. Sehingga itu menjadi dilema kita kan. Artinya itu perlu koordinasi bersama, kolaborasi, menyelesaikan sebuah masalah dengan keputusan bersama. Itu kita menentukan masalah. Kalau tidak harus kita menetapkan tidak, tapi Menarik sekali ya Bu penjelasan Ibu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangan itu banyak sekali, apalagi kita di Indonesia. Kita berhubungan dengan peraturan juga. Kita berhubungan juga dengan kepentingan. Artinya tantangan ini menjadi sebuah komunikasi berkreasi dan berinovasi. Jadi kalau yang efektif itu tentunya tantangan ini menjadi sebuah inovasi buat kita, bukan menjadi penghambat. Meminimalisir resiko dengan melakukan manajemen resiko. Jadi langkah-langkah tersebut pengambilan keputusan yang diambil. Selanjutnya kan kita refleksi, kita evaluasi pengambilan keputusan yang sudah kita ambil. Tentunya dengan uji publik, uji hukum itu kita lakukan. Karena pengambilan keputusan tanpa melalui prosedur pengambilan keputusan yang bijaksana itu akan menimbulkan resiko atau dampak yang baru, sehingga perlu meminimalisir resiko dengan berkoordinasi untuk kolaborasi bersama komunitas yang ada di sekolah ini. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuknya atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya kalau ada sebuah permasalahan situasi di rumah kita ini, akhirnya dihadapkan dengan kondisi bisa itu juga ya, artinya ini insidental. Kalau untuk dijadwalkan itu sepertinya saya belum, karena di situasi yang dihadapkan ini tentunya perlu diberikan tindakan yang segera. Kalau ada permasalahan kita menunggu jadwal, itu tentunya ini saya kita itu kurang efektif. Tapi ketika ada permasalahan harus kita tindak lanjuti, itu menjadi sebuah langkah yang efektif dan cepat.
Tapi memang untuk kegiatan kita kemarin di Bali itu kan ada semua dari ujian. Sehingga kadang-kadang memang ada koordinasi dengan komite kita. Dijadwalkan memang di hari Sabtu untuk yang hal yang bersifat itu menyangkut orang lain. Tapi kalau misalkan bisa personil, misalkan bisa diselesaikan segera, itu pasti diselesaikan. Tidak memerlukan jadwal-jadwal. Ya, artinya ada yang diselesaikan secara langsung, ada yang bisa dilakukan secara jadwal ya, Bos. Yes. Tergantung permasalahannya. Jadi Bu, selanjutnya yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak sekali ya, dari di sekolah ini sama tim ya, tim kita di sekolah itu ada guru, ada pendidik, maupun juga orang tua. Tim juga orang tua itu kan pendidik mungkin lebih banyak. Nah, itu yang mengajarkan. Karena ketika permasalahan kita hadapi di sekolah, dengan adanya tim ini bisa menindaklanjuti atau sebuah permasalahan itu dengan cepat, lebih efektif agar permasalahan itu tidak berlarut-larut. Jadi menggunakan ini tim-tim yang ada di sekolah. Alhamdulillah ya, nah timnya itu banyak ya, tim kantin, tim pengembangan mutu, tim kurikulum itu yang itulah yang gunanya tim untuk memudahkan koordinasi misalnya masalah ini tepat. Ya, artinya tim di sekolah Ibu sudah bisa untuk digunakan dalam diandalkan ya. Selanjutnya Bu, pertanyaan terakhir ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Satu, kunci kolaborasi. Itulah kunci kita dalam menghadapi sebuah situasi di dalam kita maupun di temuan. Kolaborasi itu poin utama. Dengan kolaborasi bersama rekan guru di sekolah, siswa juga ya, siswa bisa menjadi mitra kita Bu, orang tua maupun yang terkait itu kolaborasi. Sehingga kita menggunakan sebuah dinamika kita yang mengganggu stabilitas sekolah itu bisa diselesaikan dengan baik. Tidak perlu sampai mendapatkan ketiga yang akan menghasilkan sistem yang bersekolah. Artinya perlu kolaborasi dari semua pihak yang ada di sekolah ya, terkait penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pertanyaan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Susana. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengalaman Ibu pengambilan keputusan selama menjadi kepala sekolah. Saya akan mengajukan 8 pertanyaan ya Bu. Saya akan mulai ya Bu. Yang pertama, menurut pengalaman Ibu selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ini kalau diuraikan memang banyak ya, cuma kalau berdasar etika dengan moral, dua kata kunci sebenarnya di situ Bu ya. Etika itu seperti tata krama, moral ya tidak jauh beda sebenarnya. Nah, identifikasinya paling tidak kita mengenal dulu ya, tidak serta-merta kita langsung menghakimi atau apa. Misalnya di sekolah saja Bu ya, di sekolah. Nah, anak-anak ini kan beragam macam tingkah laku, karakter dan sebagainya. Nah, kita ambil spesifik aja di sekolah karena kita kan di dunia pendidikan. Nah, jadi kalau kita lihat etika, moral, nah apalagi yang sekarang ini, artinya yang pertama itu mengidentifikasinya, kita kenal dulu masalahnya apa ya. Tapi enggak, yang pertama dari kita dulu lah. Kita dulu memberikan sudut pandang, sudut pandang. Nah,
kita kenal identifikasi anak-anak setiap ada etika moral itu kita mengidentifikasinya ya sesuai dengan tingkah laku mereka. Kalaupun masih wajar-wajar anak-anak dengan kenakalannya, kita identifikasi kewajaran, sewajarnya. Namun kalau sudah kita nasihati ya, misalnya banyak kalian saja atau dengan guru saja, dengan kawan-kawannya mereka bertingkah laku atau mereka beradaptasi dengan kawan-kawannya, ada hal-hal yang menyimpang, suka jahil atau mengganggu misalnya ya. Nah, kita beri nasihat saja, beri nasihat. Kalaupun ada hal yang agak sulit ya, kita libatkan orang tua, libatkan guru-guru di sekolah. Identifikasinya paling kita mengenal dulu lah kriteria atau apa tingkah laku mereka seperti apa. Artinya atau menyimpang atau tidak. Ya, artinya kita memahami dulu ya, permasalahannya ya Bu. Dulu permasalahannya itu aja dulu sebenarnya. Lanjut Bu, yang kedua, menurut pengalaman Ibu selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau kita mengambil keputusan ya, tidak bisa sebenarnya kita sendiri yang mengambil keputusan, karena di sekolah kita punya tim kerja. Di situ ada bidang bagusnya ya, guru agama atau guru kelasnya. Jadi artinya juga kita rembuk bersama. Misalnya kita pahami dulu apa masalahnya, akar permasalahannya dari mana. Kita melibatkan semua. Jadi tidak bisa kita memutuskan kita sendiri ya, karena kita bekerja sama untuk kalau bisa kita cari solusinya, bukan arti memperkeruh dari masalah itu. Kita cari solusinya, rembuk bersama dengan gurunya, dan bila perlu kita rembuk bersama guru tadi bagaimana langkah selanjutnya, baru kita panggil orang tuanya, ataupun misal sudah terlalu parah ya, bisa juga kita melibatkan stakeholder yang lain, misalnya selain orang tua, pihak kepolisian ya, kalaupun terlalu rumit masalahnya ataupun tidak bisa kita selesaikan seperti itu. Jadi dirembuk bersama-sama bagaimana cari solusinya, bukan kita memperkeruh suasananya, memperkeruh masalahnya. Kita cari solusi apa yang harus kita atasi, bagaimana kita mengatasinya seperti itu. Artinya kolaborasi dari semua pihak Bu ya, terkait penyelesaian permasalahan itu. Yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam terkait dengan penyelesaian masalah ya. Nah, ya mudah-mudahan ke depan kita memang sekolah itu selalu kondusif, tapi tidak menutup kemungkinan, dan pasti setiap hari itu ada kasus, ada masalah. Nah, kalaupun memang ada kasus itu ya, tidak bisa kita biarkan di dalam rumah. Nah, tadi kita rembuk, tadi ya melibatkan seluruh guru kerjasama untuk mengatasi masalahnya. Nah, jadi artinya kita saling kerjasama itu tadi untuk memutuskan bagaimana. Jadi langkah-langkahnya itu tadi kita ambil, kalau bisa jangan keluar dulu. Jadi kalau di sekolah kita selesaikan internal sekolah dulu ya, jangan sampai kita umbar keluar. Nah, kami sendiri juga bertanggung jawab penuh, baik dari semua ya, baik manajemen sekolah, artinya pengawasan anak-anak 1 sampai kelas 6, artinya seluruh kita bertanggung jawab. Tapi kita semua kerjasama, kolaborasi tadi, saling bersinergi tadi. Nah, itu yang mesti kita, artinya langkah awalnya itu diselesaikan dulu di dalam lingkungan sekolah. Kalaupun tidak bisa, baru kita bisa melibatkan ya, misal dinas pendidikan yang terkait, misalnya dari pengawas kita dulu ya, seperti itu. Jadi kalau bisa kita selesaikan secara kekeluargaan, intern dulu lah di sekolah. Nah, itu. Lanjut ya Bu, pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Etika tadi kan berkaitan dengan moral, tata krama, baik. Sebenarnya itu di keluarga dulu lah sebenarnya. Karena di keluarga itu kan utama pendidikannya dulu gitu. Biasa di sekolah, masuk ke sekolah ya, artinya namanya juga anak-anak pergaulan, kok mereka sudah ketemu dengan kawan si A si B dengan berbagai, itu kadang-kadang terpengaruh. Paling tidak kita saling terus mengawasi, mendampingi anak-anak kita itu
Itu seharusnya. Jangan kita biarkan. Misal kita lihat anak-anak dia kan main-main sampai tendang atau jagur misal atau apa atau tarik-tarik baju. Jangan kita biarkan. Itu ibarat seperti kuncup aja. Nah, nanti kalau dia saking sakit apa mereka berkelahi, takutnya main beneran gitu. Nah, itu. Atau hal-hal yang mengejek sekarang kan yang bullying ini ya, itu sangat berpengaruh. Tidak usah jauh-jauh, mungkin di sekolah juga ada yang menjelekkan nama orang tua. Ini sering sekali nih. Nah, padahal kecil hanya ngolok-ngolok, ngejek-ngejek, tapi efeknya itu. Nah, mereka kadang-kadang kan ada anak yang tidak suka diganggu, tidak suka dijelekkan dan sebagainya. Nah, tapi itulah pergaulan mereka di sekolah. Kita sebagai guru mendampingi, mengawasi terus kepada mereka dan memberikan edukasi pendidikan seperti itu. Kalau bisa berbicara itu yang baik, jangan atau juga yang atau artinya harus ada pendampingan di awal dari guru, dari orang tua dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangan Ibu? Tantangan ini kadang-kala untuk menyelesaikan tadi menyelesaikan masalah. Gini saja, atau secara apa? Yang biasa sering terjadi di sekolah ya, sering terjadi perbedaan pendapat antara guru si A, guru si B dan kami sendiri, gitu tantangannya. Nah, tapi bagaimana kita duduk bersama, berembuk bersama, apa masalahnya, pahami dulu akar masalahnya. Nah, terkadang kan ya, namanya orang dua lah pemikirannya, 3, 4 semua, jadi perbedaan pendapat itu. Tapi ya itu tantangan yang utama. Kadang-kadang mereka bersikeras, oh harus seperti ini untuk menyelesaikan. Ada juga yang kurang pendapat, ya sependapat seperti itu. Jadi artinya kita duduk bersama dulu, ya kita tenangkan dulu, bismillah dulu. Bagaimana cara penyelesaiannya? Tidak dengan emosi, tidak dengan ya harus kepala dingin menyelesaikan seperti itu. Seperti itu, ya seperti itu. Perbedaan pendapat ya, perbedaan pendapat menjadi tantangan. Nah, itu menjadi tantangannya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Terkait dengan jadwal sepertinya kita jalan saja ya, atau misalnya di sekolah. Nah, setiap ada kasus atau ada masalah itu kita selesaikan secepatnya, jangan kita biarkan seperti itu. Nah, misalnya anak berkelahi dibiarkan, kadang-kadang ada anak tuh yang sifatnya pendendam misalnya. Nah, di luar sekolah juga dia nunggu temannya untuk memuaskan kemarahannya tadi. Nah, jangan kita biarkan, jangan berlama-lama, kita selesaikan secepatnya. Iya Bu, ya artinya permasalahan yang dihadapi itu harus diselesaikan secepat mungkin ya Bu. Nah, apalagi di sekolah, di dalam kelas saja. Tidak usah kita mereka istirahat ya, ketemu dengan kawannya kakak kelasnya, adik kelasnya, malahan kadang-kadang adik kelasnya juga diganggu. Ya mungkin ada adiknya di rumah, dia senang juga ganggu, padahal itu juga kan kadang-kadang merusak juga tingkah laku anak-anak itu, jadi agak menyimpang. Nah, jadi itu, jadi artinya di kelas saja dengan berbagai 30 anak, 30 juga karakter mereka. Jadi bagaimana seorang guru, itulah beratnya tugas seorang guru ini, bagaimana mereka bukan hanya mentransfer ilmu, memberikan ilmu, tetapi mendidik mereka dari tingkah laku tadi yang kurang benar atau misalnya yang menyimpang. Itu tugas-tugas kita di sekolah. Tapi mudah-mudahan dengan pengalaman kesabaran ya, seorang guru memang dituntut bukan hanya pintar saja, tapi mereka harus bagaimana secara psikologinya, kejiwaannya mendidik anak-anak. Jadi artinya 30 anak kondusif di kelasnya. Nah, belum mereka bergaul ya dengan dengan teman-temannya atau kakak kelasnya. Menarik sekali yang Ibu sampaikan. Selanjutnya ya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh ya, faktor-faktor yang terlibat ya. Paling tidak kita mesti kerjasama. Sekarang kan diaktifkan itu paguyuban di awas. Jadi artinya
orang tua, ya kita terima masukan-masukan dari orang tua. Kadang-kadang anak di rumah berbeda tingkah lakunya di sekolah, mungkin takut di rumah, nanti di sekolah dia melampiaskannya, kawannya diganggu, kawannya dimarah. Nah artinya komunikasi yang intens dengan orang tua mereka. Nah itu maka dibentuk, alhamdulillah juga dibentuk paguyuban kelas. Ada hal-hal atau masih cepat kita selesaikan, cepat kita beritahu orang tuanya. Gitu. Jadi pentingnya kerjasama, pentingnya komunikasi secara kekeluargaan, kerjasama yang erat tadi, silaturahmi yang erat tadi Ibu dengan orang tua yang tadi. Kadang-kadang ada juga anak yang mereka juga tidak menginginkan ada yang ayahnya yang telepon atau apa, itu juga efek juga kurang kasih sayang. Mereka kurang kasih sayang mereka dengan melampiaskannya di sekolah, di kelas. Maka mesti guru termasuk orang tua kedua memberikan perhatian, kasih sayang, tugas kita ya. Jadi artinya benar-benar kita mendedikasikan diri kita untuk anak-anak bangsa kita, anak-anak kita. Sayang, kasihan Ibu kalau dibiarkan, kadang-kadang mereka di rumah kurang kasih sayang, kurang ada perhatian. Maklum bisa yang nama ayah bekerja, mungkin neneknya yang mengasuh atau tetangganya dan sebagainya. Jadi itulah perlunya, bukan hanya kita orang tua, tetangga-tetangga itu perlu pengawasan juga, perlu ada perhatian. Supaya pendidikan juga kita menjadi lebih baik, anak-anak bisa sekolah, bukan pintarnya dulu, nanti pintarnya. Kesempatan kan bukan dari pintar saja, mereka bergaul dengan attitude mereka, dengan bimbingan, pengawasan, dan takdir kan? Ya, yang artinya Ibu membutuhkan berbagai pihak ya, berbagai baik pihak, guru, tenaga pendidikan di sekolah, orang tua, melibatkan semua dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi harus ada kepedulian. Tidak kita biarkan, tidak kita terserahlah anak mau tendang-tendang, anak mau berkelahi dan sebagainya, tidak. Nah, takutnya hal-hal yang terjadi juga kan. Nah, sepertinya kita lihat kadang-kadang di berita-berita itu Ibu ya, kurang pengawasan guru berkelahi atau diejek dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai meninggal ya, itu yang miris sekali Bu. Jadi arti betul-betul kita di sekolah ini bukan hanya untuk kepentingan kita mencari nafkah aja di sekolah, tapi bagaimana kita mendedikasikan, mengawasi, mendampingi anak-anak kita di sekolah. Jadi mereka merasa senang, nyaman ya. Selanjutnya Bu, pertanyaan terakhir Bu. Terakhir ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, sangat menarik sekali Bu penjelasan Ibu, luar biasa sekali. Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran ya. Yang pertama, kami mengingatkan diri kami sendiri bahwa kita juga kan punya keluarga ya, artinya bagaimana kalaupun anak kita sendiri atau sama juga dengan orang lain, pembelajarannya adalah bagaimana kita saling peduli, saling mendampingi. Nah, seperti kami misalnya, anak-anak kan ada sekolah, alhamdulillah sudah kerja ya, alhamdulillah kerja Bu ya. Nah, bagaimana mereka di lingkungan kerja juga kita berikan sifat perhatian, berikan bimbingan juga kepada anak kita. Sama halnya juga dengan anak orang lain, sama kita memperlakukannya. Artinya biar anak kita sama memperlakukannya, bagaimana kita melayani mereka, bagaimana mengawasi mereka, sehingga yang tadinya ada yang moral tadi yang menyimpang dan sebagainya, insya Allah bisa dikecil-kecilkan, bahkan anak tadi bisa berpikir positif. Itu pembelajarannya. Nah, yang kedua mungkin kolaborasi tadi ya, kerjasama tadi itu penting sekali. Jadi jangan sampai ada ego sendiri dalam menyelesaikan masalah, karena kita di sekolah kan punya semua, baik kepala sekolah, baik guru-guru, staf TU atau pendidikan tadi, petugas kebersihan, satpam dan sebagainya Bu ya. Kalau ada di sekolah itu saling kerjasama Bu, saling memberikan support, dukungan, memberikan perhatian penuh kepada anak-anak kita. Dengan tugas kita masing-masing, tetap kita mendampingi, mengawasi mereka, apalagi waktu istirahat misalnya ya. Sedangkan ada guru saja dalam kelas, mereka seenaknya kadang-kadang Bu ya. Nah, itulah bimbingan kita kepada anak-anak diri kita itu. Apalagi sudah di luar dengan tugas kita, ada yang kadang-kadang istirahat dulu sebentar, atau ada yang nangis, ada yang berkelahi dan sebagainya Bu. Jadi perlunya pendampingan, perlunya kerjasama, kolaborasi, saling memperhatikan, kepedulian, saling empati Bu dengan anak-anak kita. Insya
Allah kita bekerja dengan ikhlas Ibu ya, insya Allah ada 1-2 anak yang menarik kita ke surga nanti ya Bu ya, insya Allah Bu ya. Bismillah Ibu ya. Itu mungkin Bu ya, akan mengukur terima kasih sudah diberi kesempatan seperti ini. Saya juga Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama, Ibu, ya. Mau saya wawancara terkait pengambilan keputusan terkait pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah. Terima kasih Bu atas Sama-sama, waktunya. Ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, Terima kasih, Bu. kesempatannya ya Allah.